Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 dalam masa Prapaskah yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Luhur, nama-Mu telah dimuliakan karena hidup dan wafat Yesus Sang Putra Manusia. Kami mohon ajarilah kami hidup seperti Dia, serta mengabdi sesama dengan penuh cinta kasih, agar dapat menikmati kedamaian-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Rabu dalam masa Prapaskah yang kedua, diambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 17 sampai 28. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan atas pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu.
Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam kehidupan kita sebagai manusia, ada 3 godaan besar yang kita hadapi. Siapapun kita pasti menghadapi godaan ini. Hanya saja kadarnya mungkin berbeda-beda sesuai dengan situasi kita. Ketiga godaan besar itu ialah harta, takhta atau kekuasaan, dan kenikmatan atau hedonisme. Kita menyaksikan di sekitar kita atau bahkan juga mengalami sendiri orang-orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan atau kekuasaan. Kekuasaan atau jabatan seringkali berarti kesempatan untuk mengeruk keuntungan, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun untuk kelompok. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yohanes dan Yakobus berambisi untuk mendapatkan jabatan demi mengejar kemuliaan dan kemegahan duniawi. Yesus mengajarkan bahwa jabatan atau kekuasaan untuk melayani, untuk kebaikan bersama, bukan untuk keuntungan diri sendiri. Kekuasaan atau menjadi besar dimaksudkan untuk menjadi pelayan. Maka sangat mungkin seorang pemimpin harus memanggul salib dan memberikan nyawa untuk banyak orang. Karena itu, pemimpin yang jujur dan bekerja untuk kebaikan bersama akan mengalami penderitaan dalam melayani. Penderitaannya adalah ungkapan ketaatan kepada Allah yang diganjar dengan kemenangan dan kemuliaan sejati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, menjadi orang nomor 1 merupakan idaman hampir semua orang, dan itu bukan sesuatu yang salah. Sejak kecil kita dipacu untuk bersaing. Kita mau berkompetisi. Yang lain senantiasa dilihat sebagai saingan dan ancaman bagi prestasi kita. Prinsip yang ditanamkan adalah selagi bisa di depan dan menjadi yang terdahulu, mengapa kita harus mengalah? Prestasi, pujian, dan nama baik adalah segala-galanya kalau kita ingin mendapat kedudukan yang baik. Semua itu harus dikejar dalam kehidupan ini. Dan itu sekali lagi saya katakan tidak salah. Sejauh bahwa perjuangan kita itu untuk membangun hidup yang semakin baik, semua diarahkan demi kemuliaan Tuhan. Dan kalau kita berhasil dalam perjuangan itu, maka perjuangan itu atau keberhasilan dalam perjuangan itu bukanlah untuk menindas, menguasai, memperkaya diri sendiri, tetapi demi untuk mengabdi dan melayani sesama tanpa pandang bulu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
Maka dalam bacaan Injil hari ini kita juga mendengar Yesus menawarkan piala kepada kedua murid Yakobus dan Yohanes yang berambisi untuk memperoleh kemegahan duniawi. Piala itu melambangkan penderitaan dan pengorbanan. Piala yang menuntut kita untuk menyangkal diri, mengalah, mendahulukan orang lain, membagikan apa yang sebenarnya menjadi hak kita. Piala inilah yang harus kita pegang, kita angkat, dan kita teguk setiap hari dalam hidup kita kalau kita ingin menjadi pengikut Yesus. Memang para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, untuk melaksanakan ini harus kita akui memang tidak mudah. Membutuhkan tetesan keringat, bahkan kadang air mata. Namun kalau kita sungguh-sungguh mau melaksanakan apa yang diajarkan oleh Tuhan, jangan takut dan jangan ragu. Kenapa? Karena Allah menguatkan kita. Allah berjalan bersama dengan kita. Allah memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kita melakukan itu. Maka marilah para saudara dan saudari yang terkasih, dalam seluruh kehidupan kita, kita sungguh-sungguh menjadi murid-murid yang sejati, yang lebih mengutamakan pelayanan daripada dilayani, mengutamakan pengorbanan dalam menjalankan tugas dan panggilan sebagai murid-murid Yesus daripada mencari nikmat demi untuk pemuasan diri. Semoga permenungan saya ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.